Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Nama lengkap Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia pada tahun 450 Hijriah. Ayah Al-Ghazali seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa kecilnya ia sudah mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuh Al-Ghazali. Kemudian belajar kepada Imam Abi Nasar Al-Ismaili di negeri Jurjan. Selanjutnya ia berangkat ke Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Nizamiyah Nisapur. Dengan cepat Al-Ghazali dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan pokok seperti ilmu mantek, logika, falsafah, dan fikih mazhab Syafi'i. Karena kecerdasannya ini, Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah lautan tak tertepi. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan Nisapur atau Nisapur, pergi ke Muaskar untuk mengunjungi Perdana Menteri Nizam Al-Muluk, pemerintahan Bani Saljuk. Al-Ghazali disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama besar. Menteri An-Nizam Al-Mulk akhirnya melantik Al-Ghazali pada tahun 484 Hijriah sebagai guru besar pada perguruan tinggi Nizamiyah di kota Baghdad. Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi tersebut. Di samping menjadi guru besar di Nizamiyah, Al-Ghazali diangkat sebagai mufti untuk membantu pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Al-Ghazali selalu hidup berpindah-pindah, khususnya untuk mendalami pengetahuan. Setelah dari Baghdad berangkat ke Syam, menetap hampir 2 tahun untuk berlatih membersihkan diri, mensucikan hati dengan mengingat Tuhan, dan beriktikaf di Masjid Damaskus. Kemudian menuju ke Palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Yerusalem, tempat di mana para nabi sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa mendapatkan wahyu pertama dari Allah. Terus berangkat ke Mesir yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan dan kebesaran Islam sesudah Baghdad. Di Mesir, dari Kairo dilanjutkan ke Iskandariyah, selanjutnya ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Selanjutnya ia kembali ke Nisapur dan mendirikan madrasah fikih dan asrama untuk melatih mahasiswa-mahasiswa dalam paham sufi. Ghazali menulis banyak sekali kitab meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, di antaranya tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantek, falsafat, dan lain-lain. Beberapa yang sangat masyhur dan banyak menjadi rujukan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia seperti Ihya Ulumuddin yang membahas ilmu-ilmu agama, Tahafut Al-Falasifah tentang menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama, Al-Munqidh Minadz Dhalal menjelaskan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu, Mizan Al-Amal tentang falsafah keagamaan, Al-Basit tentang fikih, Al-Mustafa tentang usul fikih, dan lain-lain. Al-Ghazali wafat di sebuah kota tempat kelahirannya
pada tahun 505 Hijriah dalam usianya yang ke-55 tahun. Terima kasih. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.